Sejarah gerakan 30 September yang kita pahami selama ini adalah bahwa gerakan itu dilakukan dan didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Bahkan karena itu, PKI menjadi partai terlarang dibarengi dengan larangan terhadap ajaran Marxisme dan Komunisme yang tertuang dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Namun setelah Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, muncul teori-teori bahwa gerakan 30 September 1965 itu dilakukan atau didalangi oleh Soeharto, yang pada saat itu menjadi Panglima Kostrad. Dalam keterangannya, Kolonel Latif, salah seorang pelaku utama gerakan 30 September, menyatakan, "Memang saya berpendapat bahwa satu-satunya adalah beliau yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno, dan saya kenal semenjak dari Yogyakarta siapa sebenarnya Bapak Jenderal Soeharto itu. Saya datang adalah atas persetujuan Brigjen Suparjo sendiri bersama-sama Letkol Untung sewaktu menemui saya pada malam tanggal 1 Oktober 1965. Kira-kira jam 9 atau lebih di rumah saya. Malam 1 Oktober 1965 adalah istilah darah. Maksudnya pada tanggal 30 September 1965, malam hari jam 9. Dengan tujuan sewaktu-waktu akan minta bantuan dari beliau. Karena itulah saya berkepentingan untuk datang kepada beliau." Kemudian yang perlu mendapat perhatian di sini adalah bahwa Jenderal Soeharto juga telah mengetahui sebelumnya, baik informasi mengenai adanya Dewan Jenderal maupun akan adanya gerakan untuk mencegah niat Dewan Jenderal untuk melakukan coup d'etat. Sementara Ratna Sari Dewi, salah satu istri Bung Karno, menilai posisi Soeharto dengan mengatakan, "Sepertinya dia, Soeharto, sudah tahu semuanya, seakan telah direncanakan. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak begitu cepat? Kalau belum tahu rencana G30S, ia tak mungkin bisa melakukannya." Namun studi Victor M. Fick mementahkan dugaan-dugaan itu. Melalui buku Kudeta 1 Oktober 1965, studi tentang konspirasi, ia berpendapat bahwa Soeharto tidak terlibat dalam konspirasi kudeta itu. Kalaupun mungkin, Soeharto hanya memanfaatkan kesempatan itu untuk menetralisir keadaan, dan kemudian menguntungkan dirinya dan Angkatan Darat dalam pentas politik Indonesia. Menurut Victor, dalam peristiwa gerakan 30 September, Soeharto menjadi faktor X bagi para pimpinan gerakan, yaitu faktor yang tidak diketahui akan dan pada posisi menentang atau mendukung gerakan itu. Victor menulis, selama rapat konspirasi di Rumah Syam pada 29 September 1965, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Latif sudah menyatakan kekhawatirannya mengenai jumlah tentara reguler sekitar 60.000 orang yang ada di Jakarta pada malam kudeta tidak ikut dalam barisan. Karena para tentara itu tidak berada dalam kendali para pemberontak, Latif melihat kemungkinan reaksi mereka yang spontan karena tidak mendapat cukup informasi merupakan faktor yang tidak bisa diprediksi, yang bisa jadi memberi dampak sebaliknya bagi operasi penculikan pucuk pimpinan AD yang direncanakan. Jadi, jika benar bahwa Latif telah menyampaikan rencana gerakan itu kepada Soeharto, maka informasi itu bukan informasi yang sesungguhnya dan boleh jadi hanya sebuah jebakan. Itulah sebabnya, Soeharto tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap informasi Latif. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad adalah jenderal yang cukup dekat dengan Presiden Soekarno. Loyalitasnya terhadap Presiden Soekarno tidak diragukan dan dalam hal-hal tertentu melebihi Jenderal Ahmad Yani.
Meskipun ketidaksukaannya terhadap PKI berbanding lurus dengan pimpinan Angkatan Darat yang lain, namun dalam situasi politik yang tidak menentu itu, ia berusaha tidak menunjukkan di hadapan publik. Ia berusaha bersikap netral dan mencoba tidak melibatkan diri dalam politik. Sikap Soeharto ini sekaligus dapat memberikan jawaban mengapa tokoh militer ini tidak menjadi salah satu jenderal yang ditarget PKI. Dia tampil low profile, bergaul dengan berbagai kalangan dan berusaha dekat dengan semua pihak. Karena itu, ia dekat dengan Soepardjo, berhubungan baik dengan junior seperti Latief dan pernah menjadi atasan Letkol Untung. Jadi, benarkah Soeharto menjadi dalang dalam gerakan 30 September 1965? Tentu ungkapan itu terlalu sembrono dan tidak lebih dari fitnah yang mengada-ngada. Kenyataannya, pernyataan tentang Soeharto sebagai dalang atau terlibat dalam gerakan itu datang dari para Tapol dan Napol yang dibebaskan segera setelah Soeharto lengser dari presiden. Nampak dendam mereka terhadap Soeharto, dan dengan berbagai cara mereka berusaha melemparkan fitnah dan memutarbalikkan fakta.